Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya Ebistia Yuda, Dwi Cita Khairani Rangkuti, dan juga Yeremi Ompusunggu. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai kebijakan ekonomi, skala ekonomi internal dan eksternal, serta perdagangan internasional. Sebelumnya, saya ingin memberitahu pengertian kebijakan ekonomi internasional. Secara sempit, kebijakan ekonomi internasional ini adalah suatu tindakan ataupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan dampak serta pengaruh secara langsung pada perdagangan dan pembayaran internasional. Sedangkan pada pengertian yang luas, kebijakan ekonomi internasional ini adalah tindakan ataupun kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jadi dalam instrumen-instrumen ini terdapat 3 bagian, yaitu kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, dan juga kebijakan bantuan luar negeri. Nah, yang pertama itu ada kebijakan perdagangan internasional, yaitu ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional ini meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih ataupun sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ekspor dan impor suatu produk baik barang maupun jasa. Yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal yang mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal ataupun neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini juga seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa ataupun pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga itu ada kebijakan bantuan luar negeri. Nah, kebijakan bantuan luar negeri ini merupakan suatu tindakan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan pinjaman dan lain sebagainya. Bantuan ini dapat berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, autarki. Yang dimaksud dengan autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya tentang kebijakan ekonominya, namun juga pada bidang politik dan juga militer. Yang kedua, kesejahteraan. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi internasional ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional yang akan memperoleh keuntungan maksimal dan terjadinya spesialisasi produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara. Yang ketiga itu ada proteksi. Sesuai dengan namanya, yaitu proteksi yang artinya perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional ini bertujuan untuk melindungi semua industri yang sedang mengalami perkembangan ataupun sedang tumbuh, dan juga melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang telah ataupun yang sudah melakukan hal semaunya sendiri dengan kelebihan dan keunggulannya, serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Yang keempat itu ada keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan ini merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional, karena pada dasarnya penerapan kebijakan ekonomi internasional ini akan mempengaruhi keadaan dalam keadaan neraca pembayaran pula. Jadi contoh dari kegiatan penerapan ini yaitu kebijakan stabilitas ekonomi internasional pada negara dengan kelebihan valuta asing ataupun devisa. Maka yang tidak akan terjadi apa-apa pada neraca perdagangan. Sedangkan jika pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka hal berbeda akan terjadi, yaitu akan ada sebuah perubahan baik proses maupun lalu lintas uang pada negara tersebut. Yang kelima itu ada perkembangan ekonomi. Nah, jadi perkembangan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari diterapkannya kebijakan ekonomi internasional ini. Jadi perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya itu terjamin.
Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari kebijakan ekonomi internasional. Jadi bentuk-bentuknya ini ada 4, yaitu tarif, kuota, subsidi, dan juga dumping. Nah, yang pertama itu ada tarif. Yang dimaksud dengan tarif di sini adalah suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Ada beberapa jenis dari bentuk tarif ini, yaitu bea ekspor, bea transit, dan juga bea impor. Yang kedua ada kuota. Yang dimaksud dengan kuota ini adalah sebuah pembatasan yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan sejumlah barang-barang ekspor. Jenis dari kuota ini adalah ada kuota impor dan juga ada kuota ekspor. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi ini merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana ataupun anggaran yang telah diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi ataupun menjual serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang keempat itu ada dumping. Dumping merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri. Biasanya barang-barang yang dijual ke luar negeri ini adalah barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cita Hirani dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan. Materi yang selanjutnya itu skala ekonomi internal dan eksternal. Sebelum kita memasuki jenis-jenis skala ekonomi, kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi skala ekonomi itu. Skala ekonomi adalah suatu teori yang menggambarkan fenomena menurutnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi. Kemudian masuklah kita ke jenis-jenis skala ekonomi. Yang pertama itu skala ekonomi internal. Skala ekonomi internal adalah suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomi internal apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi pada suatu perusahaan. Kemudian itu faktor-faktor internal perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan efisiensi melalui skala ekonomi. Yang pertama itu kemampuan teknik efisien proses produksi. Yang kedua kekuatan monopoli perusahaan. Yang ketiga itu kemampuan manajerial, lalu kemampuan keuangan dan jaringan dalam berbisnis online. Jenis skala ekonomi yang kedua itu ada skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal adalah suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomi eksternal apabila suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Mungkin beberapa orang menanyakan mengapa skala ekonomi hanya bisa diraih perusahaan besar. Jawabannya adalah karena perusahaan besar memiliki peluang yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomi, dimulai dari penjualan produk dan biaya rendah sekalipun. Bagi perusahaan kecil akan sulit untuk mendapatkan keuntungan efisiensi di skala ekonomi eksternal. Sulit bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk memanfaatkan faktor eksternal guna mendapatkan keuntungan efisiensi skala ekonomi eksternal. Perusahaan besar bisa menjual produk mereka dengan harga yang rendah karena mereka mampu membeli bahan baku dalam jumlah yang besar. Berbeda dengan perusahaan kecil yang hanya membeli bahan baku dalam jumlah yang kecil dan memproduksi barang terbatas. Kemudian itu faktor keberhasilan skala ekonomi. Yang pertama itu harga bahan baku. Harga bahan baku sangat menentukan tercapainya skala ekonomi. Hal ini bisa dicapai oleh perusahaan besar dengan mudah. Misalnya ketika McDonald membeli kentang untuk French fries. Faktor keberhasilan yang kedua itu input yang mahal. Input yang mahal maksudnya itu sebuah perusahaan terdiri dari banyak bagian di dalamnya seperti pemasaran, riset dan pengembangan teknologi, peralatan, serta dan lain sebagainya. Kemudian itu faktor keberhasilan yang selanjutnya itu
spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan ini maksudnya mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar bisa menjadi keputusan tidak efisien bagi perusahaan. Faktor keberhasilan selanjutnya itu sistem terorganisir. Sistem terorganisir maksudnya itu dalam perusahaan besar, pembagian kerja lebih terorganisir dengan baik. Masing-masing orang memiliki tugas yang jelas dan tidak berbenturan satu sama lain. Dan faktor keberhasilan yang terakhir itu meningkatkan pembelajaran. Maksudnya itu tidak hanya pembagian kerja yang semakin terorganisir, namun sering berjalannya waktu, perubahan juga dapat belajar dari kegagalan dan juga kesalahan yang pernah dilakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremy. Baik teman-teman, di sini saya Yeremia Pusunggu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, bisa juga antar individu dengan pemerintah suatu negara atau dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, di banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Nah, di sini bisa kita lihat teori klasik perdagangan internasional. Yang pertama itu ada teori keunggulan absolut. Adam Smith mengumumkan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi produk terhadap suatu jenis barang tertentu yang memiliki keunggulan absolut atau absolute advantage dan tidak memproduksi atau melakukan impor jenis barang lain yang tidak mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Nah, selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Munculnya teori keunggulan komparatif dari J.S. Mill dan David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut. J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif atau keunggulan relatif terbesar, dan akan mengkhususkan melakukan impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif atau kerugian yang relatif. Nah, selanjutnya ada teori modern perdagangan internasional. Yang pertama itu teori Hedgeker oleh Ohlin. Hedgeker-Ohlin tahun 1995 dalam teorinya mengenai timbulnya perdagangan menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda sedangkan fungsi produksi semua negara adalah sama. Yang kedua adalah teori siklus produk. Nah, teori siklus produk dari Vernon tahun 1966 yang dikembangkan antara lain oleh Williamson pada tahun 1983. Nah, siklus ini akan terjadi selama kondisi-kondisi yang mempengaruhi proses produksi dan persyaratan-persyaratan lokasi berubah terus secara sistematis. Yang ketiga ada teori skala ekonomis. Teori skala ekonomis bertolak belakang dengan teori Hedgeker dan Ohlin. Jadi, skala ekonomis adalah suatu skala produksi di mana pada titik optimalnya, produksi bisa menghasilkan banyak per satu unit output terendah. Nah, apakah manfaat perdagangan internasional? Nah, di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang ketiga, keuntungan internal dan eksternal. Yang keempat, saling bantu secara cepat antara kedua negara atau bisa lebih. Dan yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Di dalam perdagangan internasional juga terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong perdagangan internasional agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Nah, yang kelima, ada keinginan saling bekerja sama antara dua negara yang bersangkutan.
Nah, di sini juga terdapat dampak positif perdagangan internasional bisa kita lihat. Yang pertama yaitu bisa memenuhi kebutuhan di negaranya sendiri. Hal ini sama dengan konsep manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang kedua, ada transfer teknologi. Transfer teknologi ini terjadi ketika perdagangan internasional berlangsung. Kegiatan tersebut memang memicu dampak globalisasi yang saat ini sedang mendunia. Yang ketiga yaitu mendatangkan para investor asing. Kedatangan investor asing dapat membantu modal bagi perusahaan untuk berekspansi lebih besar lagi. Kedatangannya bisa dipicu dari kegiatan perdagangan internasional yang sebelumnya pernah dilakukan. Yang keempat, ada sumber penghasilan dan devisa negara. Nah, ketika kegiatan ekspor nilainya berhasil menjadi lebih besar dibandingkan kegiatan impor, maka suatu negara akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah memunculkan spesialisasi yang menjadi andalan negara. Nah, maksud dari spesialisasi ini, teman-teman, satu negara bisa memproduksi beberapa produk yang akan menjadi andalannya sehingga banyak negara lain yang memesan karena sudah teruji kualitas produknya. Di samping sisi positif, terdapat juga dampak negatif dari perdagangan internasional ini. Yang pertama yaitu produk dalam negeri semakin menurun. Apabila industri di suatu negara memiliki kualitas produksi barang yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Nah, yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, teman-teman. Nah, yang ketiga ada industri kecil kesulitan untuk bersaing. Nah, aktivitas perdagangan internasional berpotensi semakin membatasi ruang gerak industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun multinasional yang memiliki modal lebih besar. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Langkah pemerintah suatu negara untuk menjalankan persaingan dan memenangkan persaingan di perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktik tarif impor yang tidak tepat. Nah, baik teman-teman sekalian, sekian materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih.